kalau kita bilang masalah digebukin polisi, saya ini 2019 sudah jauh lebih, saya ini korban digebukin polisi lah intinya. Pada saat Pilpres 2019 sudah lah, ya kan. Jadi, sebenarnya zaman Jokowi. Iya, bersama-sama dengan PDI mungkin ya. Ya, seperti itulah kalau kita bicara mau ininya. Jadi nggak usah lah bicara seperti itu, maksud saya kan. Jadi saya korban di situ. Saya mendampingi kalau kita bicara itu. Dan ini nanti loh. Itu persoalan berbeda. Ini ya nggak bisa dibeda-bedakan. Nanti loh. Bisa. Ya beda lah. Gimana? Di pilkada. Ya seperti nah yang harus dilihat, ya kan yang harus dilihat. Pilpres pilkada dan Pilpres 2019 dengan 2024 itu berbeda. Ya kan? Di 2019 itu, ya kan, isu kecurangannya itu lebih jauh, itu nomor satu. 2024 ini masalah dukung-mendukungnya yang lebih kuat. Dalam video tersebut, Hendarsam Marantoko menjelaskan soal ketidaknetralan pihak kepolisian dengan mencontohkan peristiwa yang dialami oleh dirinya pada saat Pilpres 2019, yang mana Hendarsam merasa menjadi korban digebukin oleh pihak kepolisian. Dan Hendarsam menilai bahwa Pilpres 2019 berbeda dengan Pilpres 2024, di mana perbedaannya Pilpres di 2019 itu lebih kental dengan isu kecurangannya, sedangkan Pilpres di tahun 2024 yang lebih kental adalah isu mengenai dukung-mendukung beberapa tokoh-tokoh yang kontroversi. Pemukulan polisi terhadap lu yang lu ceritakan kemarin tadi itu berbeda dengan netralitas institusi polisi dalam pilkada. Itu yang gue bilang tidak sama. Lu tuh doyan banget gabung-gabungin sih, jadi semua seolah sama. Dan lu selalu menjadi korban terus. Iya kan gua korban kan gitu kan memang. Bukan, ini kita ya, bicara kan? Netralitas institusinya, bukan seberapa kelas tingginya. Sebagai sejauh mana netralitas atau tidak netralitasnya? Pertanyaan gua, lu bisa kasih nggak? Anda bisa kasih ke saya nggak? 1 atau 2 atau beberapa sampel aja bahwa aparat itu tidak netral seperti itu. Itu yang nanti akan dibuktikan dalam proses pengaduannya ke Mahkamah Konstitusi. Coba dibuktikan di sekarang kan ini brother, my brother. Ini bukan. Abang udah katakan itu kan gitu kan. Ini dibuktikan. Coba ini bukan mekanisme. Abang buka aja sekarang. Ini bukan mekanisme. Apakah ada laporan ke Bawaslu tentang masalah itu? Apakah kita juga tidak punya laporan ke Bawaslu tentang masalah tidak? Ini bukan mekanisme pengadilan, nggak bisa kau paksa begitu, oi. Tapi di segmen yang lain Anda paksakan ke saya hal tersebut membuktikan. Lu acara beda, lu gabungin lagu di sini. Ya, emang TV-nya beda, situasinya beda, materinya beda. Lu paling sering begitu gini loh. Ini bukan mekanisme gitu. Ini bukan mekanisme pengadilan. Tidak bisa lu paksakan buktikan di sini, buktikan di sini, tidak bisa. Dari pernyataan Hendarsam yang mengaku dirinya adalah sebagai korban digebukin oleh pihak kepolisian, dibantah langsung oleh Adian Napitupulu, yang mana menurut Adian, peristiwa pemukulan pihak kepolisian terhadap Hendarsam di Pilpres 2019 itu sangat berbeda sekali dengan ketidaknetralan institusi kepolisian di Pilkada 2024. Dan Adian menganggap Hendarsam hobinya suka menggabung-gabungkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Dan seketika itu Hendarsam meminta Adian untuk membuktikan sejauh mana ketidaknetralan institusi kepolisian di Pilkada 2024. Dan Adian menjawabnya dengan bukti-bukti yang nantinya akan diadukan kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi Hendarsam tetap ngotot untuk membuktikan langsung soal ketidaknetralan institusi kepolisian, sehingga Hendarsam oleh Adian diberi paham soal bagaimana cara bekerjanya mekanisme hukum untuk membuktikan ketidaknetralan institusi kepolisian, yang mana Hendarsam meminta bukti dengan tanpa melalui mekanisme hukum. Tadi yang disampaikan tentang kepolisian adalah netralitas sebagai institusi, bukan persoalan gue digebukin, jangan gitu loh, itu out of context. Kita bicara pilkada, bukan bagaimana rasanya dipukulin. Jadi jangan curhat di sini gitu loh. Nah, dalam kan duluan. Masalah netralitas, masalah netralitas itu bukan curhat, itu hak itu. Apa dong? Apa dong kalau bukan curhat? Itu kita bicara pilkada, bicara netralitas. Bicara pilkada nggak bicara digebukin. Secara fisik ampun deh. Ya, ini. Dan Adian menjelaskan secara gamblang soal sejauh mana netralitas kepolisian sebagai institusi di Pilkada 2024 bukan soal digebukin di permasalahan yang berbeda. Hal ini yang membuat Adian menganggap bahwa Hendarsam sudah keluar dari topik pembahasan. Dan Hendarsam tetap ngotot dengan menganggap pernyataan Adian adalah bentuk dari curhatan juga. Padahal tema yang dibahas dalam diskusi tersebut soal ketidaknetralan institusi kepolisian di Pilkada 2024 bukan membahas tentang digebukin di Pilpres 2019.
Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.